Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Kiranya semua kita dalam keadaan sehat dan sukacita semuanya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk Minggu 24 Januari 2021. Dan sebelum saya membaca teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan pada Minggu 24 Januari 2021 tertulis dalam kitab Yunus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema dari teks kitab Yunus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini adalah kemurahan Allah yang menyelamatkan. Keselamatan Tuhan adalah untuk semua orang, bukan untuk golongan, suku, atau bangsa tertentu. Tidak ada sekecil apapun dosa yang luput dari hukuman Allah, dan tidak ada sebesar apapun dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Inilah kasih dan keadilan Allah. Tuhan itu baik kepada semua orang.
dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Allah mengasihi ciptaannya, sehingga Allah tidak menghendaki kebinasaan manusia itu karena dosa. Allah menghendaki keselamatan manusia itu. Jika Allah harus menghukum setimpal dengan kesalahan kita, maka seorang pun dari manusia tidak akan ada yang selamat dari penghukumannya. Namun Allah mengasihi ciptaannya dengan memberitakan pertobatan dari kasih-Nya yang besar. Ketika kita membaca kitab Yunus, maka kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah bagi manusia bukan hanya kepada bangsa Israel saja sebagai bangsa pilihan, melainkan berlaku untuk segala bangsa di dunia yang percaya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pasal pertama kitab Yunus ini menceritakan bagaimana Nabi Yunus dipanggil untuk pergi ke kota Niniwe menyampaikan khotbah karena kehidupan orang-orang di sana penuh dengan kejahatan. Panggilan ini tidak dituruti oleh Yunus, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis. Yunus berpikir bahwa dia bisa lari dan jauh dari jangkauan Allah yang mengutusnya. Ia berangkat ke Tarsis. Yunus berpikir dengan lari jauh, Allah akan mempertimbangkan keputusannya dan mencari orang lain sebagai penggantinya. Di kapal, Yunus mencoba sendiri dan mengambil tempat yang paling bawah di dalam kapal untuk bersembunyi. Tetapi Allah adalah Maha Tahu dan Maha Hadir. Yunus dapat lari tetapi tidak dapat bersembunyi dari Tuhan. Tentu Yunus menerima konsekuensi dari sikapnya yang melawan perintah Allah. Dalam perjalanan di atas kapal, terjadi angin ribut menyerang mereka. Setelah diundi, ternyata Yunuslah yang berdosa. Maka Yunus dibuang ke dalam laut. Di dalam laut, Yunus pun menerima pertolongan Allah. Yunus menerima kemurahan Allah, di mana Allah menyuruh ikan besar menelannya. Di dalam perut ikan besar itu, Allah juga memeliharanya. Allah memberi kehidupan bagi Yunus di dalam perut ikan besar tersebut, hingga akhirnya Yunus menyesali ketidaktaatannya, dan Yunus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberi dia kesempatan kedua untuk melakukan yang Tuhan perintahkan baginya. Saudara-saudari yang terkasih, perikop pada minggu ini, yaitu pasal yang ketiga ini, diterangkan bahwa Yunus disuruh oleh Allah untuk kedua kalinya pergi ke kota Niniwe yang jahat untuk menyampaikan berita bahwa 40 hari lagi Tuhan akan memberikan hukuman kepada seluruh kota Niniwe. Maka Yunus pun melaksanakan perintah Tuhan dan menyampaikan berita itu. Ternyata semua penduduk Niniwe beserta raja mengadakan suatu puasa besar dan bertobat dari dosanya. Tuhan itu adil, sehingga ia pasti menghukum umatnya yang hidup dalam dosa. Akan tetapi, Tuhan itu juga murah hati, sehingga ia tidak bisa terus mempertahankan murkanya terhadap umatnya. Saat melihat umatnya yang menderita itu bersedia merendahkan diri dan memohon pengampunan, Tuhan tidak dapat menahan dirinya
untuk tidak mengampuni. Sifat Tuhan yang murah hati dan suka mengampuni ini berbeda jauh dengan sikap dan sifat manusia pada umumnya yang belum puas bila belum melakukan pembalasan. Bahkan belum puas bila belum membalaskan lebih daripada sakit hati yang dialaminya. Karena itu, kita tidak lagi membicarakan Nabi Yunus dalam perikop ini, tetapi membicarakan orang Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota yang besar dan mengagumkan. Itu bisa kita lihat di ayat yang ketiga. Kebesaran kota itu bukan hanya karena luasnya dan banyaknya penduduknya, tetapi juga Niniwe juga menjadi pusat kejahatan dan tindak pidana. Kota ini sering terjadi penumpahan darah, perampasan, dan banyak dusta dan penipuan. Penduduk Niniwe yang hidup di dalam kejahatan itu tidak mungkin dibiarkan terus dalam kejahatan. Allah mengingat penduduk Niniwe. Allah juga mengasihi mereka dan ingin orang Niniwe itu bertobat dan menyesali kejahatan yang mereka lakukan. Kasih Allah ini dinyatakannya di dalam Yunus 4 ayat 11. Allah berkata, "Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya." Seperti Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada Yunus, demikian juga Tuhan memberi kesempatan kepada orang Niniwe. 40 hari lamanya, Tuhan memberi mereka kesempatan. Jika mereka tidak juga bertobat, maka kota yang besar itu akan ditunggang balikkan. Ternyata seruan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yunus didengar oleh orang Niniwe. Bahkan Raja Niniwe yang pertama bangkit dari singgasananya untuk menunjukkan pertobatannya. Raja menanggalkan jubah kemegahannya, diselubungkannya kain kabung sebagai tanda penyesalannya, lalu dia duduk di abu. Raja juga memerintahkan agar semua rakyatnya, orang dewasa maupun anak-anak, bahkan semua ternak, lembu sapi dan kambing domba untuk berpuasa, tidak makan apa-apa dan tidak boleh minum air. Semua harus berselubung kain kabung. Semua mereka harus berbalik dari semua tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang mereka lakukan. Harapan mereka agar Tuhan mengampuni. Harapan mereka agar murka Allah yang menyala-nyala menjadi reda dan mau mengampuni orang Niniwe, agar hukuman yang dinyatakan Tuhan tidak jadi dilakukan. Ternyata ketika Tuhan melihat bagaimana raja orang Niniwe dan seluruh penduduk Niniwe, bahkan ternak dan kambingnya menyesali perbuatan mereka yang jahat itu, dan mereka mau meninggalkan kejahatan dan kekerasan yang dilakukan mereka, maka kita lihat di ayat yang ke-10 dalam teks ini dikatakan bahwa Allah menyesal. Itu artinya Allah mau mengampuni mereka. Allah mau memberi kesempatan kepada orang Niniwe untuk menjadi orang yang baik, agar kembali ke jalan kebenaran, ke jalan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, maka melalui teks ini ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, saat Tuhan memberi kita kesempatan, sekali lagi
janganlah menunda. Jika Allah yang Maha Kuasa itu memberi kesempatan kepada manusia, kepada kita, seberapa besar pun kesalahan dan dosa kita, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Lalu mengapa kita tidak memberi kesempatan kepada orang lain dengan memaafkan dan memberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya yang salah? Ada sebuah ungkapan mengatakan, "Our God is the God of second chance." Begitu panjang sabar dan kasih setia Tuhan, sehingga Dia terus berulang-ulang memberi kesempatan untuk berubah, berbalik dari jalan-jalan yang sesat untuk kembali ke jalan Allah. Yang kedua, kesempatan itu tidak akan datang selamanya. Pada suatu saat nanti, kesempatan itu akan tertutup untuk selamanya. Bagi yang tidak menghargai kesempatan keduanya dengan baik dari Tuhan, suatu saat Tuhan akan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Karena itu, selagi nafas masih dikandung badan, selagi kita masih hidup, marilah berbalik kepada Tuhan. Pertobatan yang tulus, yang mau menunjukkan bukti pertobatannya, seperti yang ditunjukkan Raja Niniwe dan rakyatnya, yang berbalik dari kejahatan dan kekerasan yang mereka lakukan. Jadi bukan pertobatan yang di bibir saja, tetapi pertobatan yang benar-benar berbalik ke jalan yang benar dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, kemurahan yang menyelamatkan. Kemurahan Allah sering digambarkan seperti sinar matahari yang diterima oleh semua manusia, baik manusia yang baik maupun manusia yang jahat. Mengapa Allah masih menunjukkan kemurahannya kepada orang yang jahat? Tidak lain karena Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat. Namun jangan pernah keliru mengartikan kemurahan yang menyelamatkan itu. Keselamatan yang diberikan Tuhan bukan hal yang murahan, atau artinya tidak berharga atau tidak bernilai. Walaupun diberikan secara cuma-cuma, diberikan gratis dan tidak perlu membayar, tetapi bukan berarti menjadi tidak berharga atau tidak bernilai. Mungkin kita masih ingat dulu, sering sekali setiap kali kita membeli sabun rinso, dulu itu sering sabun rinso itu selalu ada hadiahnya. Setiap kali kita membelinya, maka kita akan mendapatkan hadiah piring kaca yang cantik sekali. Namun ketika piring itu pecah, kita tidak marah dan merasa rugi. Karena piring itu tidak ada harganya, sebab diberi secara gratis dan murah. Tentu jika kita memahami kemurahan Allah yang demikian, itu adalah konsep yang salah dan keliru. Karena itu, kemurahan yang menyelamatkan itu harus kita sambut dengan bangkit untuk melakukan kehendak Tuhan dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami yang berdosa ini telah Engkau ampuni dan sucikan, agar layak menerima keselamatan. Biarlah kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami
kami pakai untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami saat ini kami pakai untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, agar semakin banyak orang yang mau meninggalkan jalannya yang jahat dan kembali ke jalan-Mu yang benar. Dalam Kristus Yesus Sang Penebus dosa. Amin.